Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM channel dan 021006. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep rekonsilisasi atau koreksi fiskal dalam akuntansi perpajakan. Pengertian: rekonsilisasi fiskal atau koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembentulan yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal dan membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Apa tujuan dari melakukan rekonsiliasi atau koreksi pajak? Tujuan dari rekonsiliasi antara lain: 1. Sebagai alat untuk memenuhi rancangan laporan keuangan agar rancangan laporan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Maka, perusahaan wajib melakukan koreksi fiskal untuk dapat memastikan tidak adanya keraguan dan ketidaksesuaian pada laporan yang dibuat. Yang kedua, meminimalisir kesalahan perhitungan pajak. Kesalahan dalam perhitungan pajak dapat merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus lebih teliti dalam rekonsiliasi fiskal dengan informasi transaksi serta penghasilan yang sesuai. Jenis-jenis rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Ada dua jenis rekonsiliasi, yaitu ada 1. Beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak yang muncul karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain menurut Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, ada beda waktu. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu pengakuan, baik penghasilan maupun biaya, antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Dalam hal ini, pengakuan penghasilan pada akuntansi komersial diterima setelah lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui pada saat diterima sekaligus. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya pencatatan atas kewajiban pajak yang ditangguhkan, yang sementara ini dapat dikurangkan dan dapat menyebabkan pencatatan pada aktiva pajak yang ditangguhkan itu sendiri. Tahapan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya melakukan rekonsiliasi fiskal adalah: 1. Melakukan pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Yang kedua, melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Yang ketiga, melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Dan yang terakhir, membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Di tahapan ketiga tadi ada disebutkan mengenai koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal negatif. Adapun pengertian dari kedua koreksi tersebut antara lain: untuk koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal atau keuntungan akan lebih kecil dari laba komersial, atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Kemudian ada koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan
laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Penyebab terjadinya rekonsiliasi atau koreksi fiskal positif dan negatif. Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak (PHKP). Penyebab dari koreksi fiskal ini adalah sebagai berikut, yaitu ada 1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang menjadi tanggungannya. 2. Dana cadangan. 3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang 4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan. Yang keenam, pajak penghasilan. Yang ketujuh, gaji yang dibayarkan kepada pemilik. 8. Ada sanksi administrasi. 9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang ke-10, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan yang terakhir adalah penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Kedua, koreksi fiskal negatif. Tujuan dari koreksi fiskal negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba penghasilan kena pajak atau PHKP. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri adalah 1. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang kedua, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang ketiga, penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Dan demikianlah hasil pembahasan saya mengenai konsep rekonsiliasi atau koreksi fiskal dalam akuntansi perpajakan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.